Begitu pulang ketemu istrinya, wahai istriku, izin aku 5 bulan ini gak bakal datang ke rumah. Kenapa? Aku di penjara. Kenapa? Karena hutang. Setelah kita berusaha mencari nafkah untuk membayar hutang karena pengobatan ibu kita, rasa-rasanya kita tidak mampu untuk membayarnya, maka saya siap untuk dipenjara selama 5 bulan. Lalu istrinya bertanya, sejak kapan kamu akan dipenjara? Aturan mah dari tadi pagi. Kok kamu bisa izin? Saya izin. Kenapa? Karena ingin izin untuk menyampaikan kepadamu kalau aku mau dipenjara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Kok baik sekali hakim ini untuk memberikan izin kepadamu? Karena ada jaminannya. Kamu taruh jaminan apa di sana? Jaminan cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Kalau digambarkan melalui ayat yang indah, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan kesengsaraan, kesulitan, kesedihan, kegundahan selagi dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita berpikir, kenapa masalah saya, misalnya ibu bapak berpikir, kenapa masalah saya tidak kunjung selesai? Kenapa cita-cita saya tidak kunjung berhasil? Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa? Kadang-kadang kita melihat apa yang keliru, apa yang salah, apa yang keliru, itu yang difikirkan. Tapi tidak pernah berpikir dengan mengatakan, punten, sebesar apa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan itu akan dibentangkan lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, sebelum jauh melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat dulu orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kami dapatkan kisah ini, Masya Allah luar biasa, dari para masyayikh. Ini terjadi, diperkirakan kalau tidak di zaman Umawi, iya, kisah ini digambarkan. Jadi ada seseorang, ini masyhur kisah ini, sampai menjadikan contoh yang luar biasa. Ada seseorang yang mana orang ini birrul walidain. Birrul walidain itu Masya Allah sangat mencintai orang tuanya. Saat orang tuanya sakit, dia mencoba untuk mengobatinya, tapi ya namanya untuk pengobatan perlu biaya. Maka saat pengobatan ibunya minjam sana, minjam sini, minjam sana, minjam sini, pinjam sana, pinjam sini, qadarullah. Minjam jadi, uang tetap hutang, orang tuanya wafat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Bukan berarti tidak boleh minjam. Minjam itu boleh. Ya, tapi bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau urgen silahkan pinjam. Maka dengan mengatakan pinjam, meminjamlah, minjam sana, minjam sini, minjam sana, qadarullah orang tuanya wafat. Akhirnya karena ditagih sana, ditagih sini, ditagih sana, banyak pintu, maka beliau berpikir dengan mengatakan, saya harus minjam kepada seseorang aja, biar apa? Biar nyicilnya sama orang itu gampang, biar satu orang nutup semua utang-utang saya. Datanglah kepada orang yang sangat kaya raya, saudagar di tempat itu. Fulan, bantu saya kelilit hutang saya ke sini dan ke sini dan ke sini dan ke sini. Banyak sekali. Kenapa? Untuk mengobati biaya ibu saya pas saya sakit. Terus bagaimana? Izin, mohon kiranya Anda membantu untuk menutup semuanya. Terus nanti saya akan nyicil kepadamu untuk membayarnya. Baik, ditutuplah hutang-hutang yang ada. Diperhitungkan 500 dinar semuanya. Bukan dirham, dinar. 500 dinar. Bismillah, dia harus kerja. Qadarullah. Yang tadinya mau nyicil, ternyata laki-laki ini pun tidak dapat pekerjaan. Sana nggak dapat kerja, sana nggak dapat kerja, sana padahal janjinya nyicil. Lalu bulan pertama, kenapa nggak ada cicilan? Saya nggak dapat pekerjaan. Terus saya akan bayar insya Allah 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan. Qadarullah 3 bulan juga belum bisa bayar. Kenapa? Karena memang nggak ada uang. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, modalnya sekarang bukan percaya tidak percaya kepada kamu hai fulan,
Tapi kayaknya ini kewajiban saya untuk mengadukan ke pengadilan. Datanglah ke pengadilan. Wahai hakim, saya dipinjam uang sama fulan 500 dinar, tapi sampai hari ini 5 bulan gak pernah bayar sama sekali, janjinya mau nyicil. Tolonglah adili dia. Dipanggil. Setelah dipanggil dengan mengatakan, benarkah kamu punya utang 500 dinar? Benar. Kenapa kamu tidak nyicil? Bukan tidak mau nyicil, gak ada uangnya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, kata hakimnya begini, iya, agar lebih menjadikan perhatian buat kamu. Karena selama 5 bulan ditunggu juga belum ada nyicil, maka sebagai perhatiannya kamu akan kami penjarakan. Wahai hakim, bagaimana aku akan membayar hutang kalau kami dipenjarakan? Tidak ada masalah, asal yang piutang ini ikhlas untuk memenjarakan kamu. Mau gitu utangnya nanti dibayar atau seperti apa setelah dipenjara. Ini sebagai hukuman, penjara dulu. Kalau 4 bulan ya 4 bulan dipenjara. Janjinya 4 bulan untuk menyicil, ternyata sampai 5 bulan belum bayar, 5 bulan dipenjara. Nanti setelah 5 bulan untuk keluar cari kerja lagi. Lalu akhirnya dia bilang, baik, saya siap untuk dipenjara 5 bulan. Tapi izin, saya ingin pulang dulu ke rumah. Rumah saya cukup jauh. Dan saya akan bilang kepada istri saya kalau saya dipenjara. Jangan sampai saya pulang ke sana atau saya dipenjara, istri saya apa? Nyari-nyari. Mana suami nggak datang? Izinlah. Lalu hakim dan yang piutang itu berpikir, memang kamu nggak bakalan kabur. Saya tidak akan kabur dan saya tetap akan menjalankan tugas saya, yakni saya akan jadi di penjara. Lalu hakimnya bertanya, apa jaminannya? Subhanallah. Apa jaminannya? Jaminannya apa? Orang itu sambil ngeliat apa jaminannya, dia nggak punya apa-apa. Dia terucap kata-kata yang luar biasa. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Jika saya tidak datang lagi dan saya kabur, nanti di akhirat kita ketemu dan bilang kepada Allah kalau aku bukan umat Muhammad. Kalau aku ingkar janji, kalau aku tidak datang lagi, jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Tiga-tiganya atau dua-duanya hakim dan yang piutang itu berpikir, waduh berat ini, digadaikan cintanya kepada Rasulullah. Ya sudah, silahkan pulang, tapi besok datang lagi. Bismillah, saya datang lagi. Besok zuhur saya datang lagi. Iya, insya Allah pulanglah. Begitu pulang ketemu istrinya, wahai istriku, izin aku 5 bulan ini gak bakalan datang ke rumah. Kenapa? Aku di penjara. Kenapa? Karena hutang, setelah kita berusaha mencari nafkah untuk membayar hutang karena pengobatan ibu kita, rasa-rasanya kita tidak mampu untuk membayarnya, maka saya siap untuk dipenjara selama 5 bulan. Lalu istrinya bertanya, sejak kapan kamu akan dipenjara? Aturan mah dari tadi pagi. Kok kamu bisa izin? Saya izin. Kenapa? Karena ingin izin untuk menyampaikan kepadamu kalau aku mau dipenjara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Kok baik sekali hakim ini untuk memberikan izin kepadamu? Karena ada jaminannya. Kamu taruh jaminan apa di sana? Jaminan cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Maka saat itu istrinya berlinang air matanya. Pak, malam ini ucap terima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena engkau telah menjaminkan cintamu kepada Rasulullah untuk jadi jaminan engkau hadir di hadapanku sekarang. Kalaulah hakim ini tidak tahu keagungan Rasulullah, kalaulah yang piutang ini pun tidak tahu tentang keagungan Rasulullah, mana mungkin mereka akan mengizinkan kamu datang ke sini. Maka ucap terima kasih kepada Rasulullah. Mari bersolawat. Bersolawatlah berdua ini sampai tertidur. Subhanallah. Ibu bapak tahu saat 2 orang ini tertidur suami istri sambil bersolawat dalam keadaan kesulitan dan kesulitan. Coba kesulitan apa lagi? Besok di penjara? 5 bulan di penjara? Setelah itu apa lagi? Nanti keluar utang tetap 500 dinar, apa yang dilakukannya? Ini kesulitan, dalam keadaan kesulitan tertidur. Allahu Akbar, Rasulullah hadir dalam mimpinya.
Rasulullah yang mengatakan, Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Wa ma tuhzin, apa yang membuat kamu bersedih? Jawabannya, ya Rasulullah, aku punya hutang 500 dinar dan aku tidak bisa untuk membayarnya karena kami bukan berarti tidak berusaha. Saya sudah berusaha tapi tidak dapat. Apa kata Rasulullah? Besok subuh kamu pergi berjamaah di masjid di mana wali selalu sholat di masjid itu. Kalau sekarang wali itu yang mungkin digambarnya, kalau Depok ya walinya ya wali kotanya pakai Haji Idris. Kalau DKI Jakarta misalnya sekarang wali kotanya siapa? Pak Anies yang baru saja selesai katanya. Subhanallah. Iya, kan ada wali-walinya. Nah, dengan mengatakan kata-katanya, coba iya, kamu datang ke masjid itu dan di situ ada wali dan sampaikan kepada wali salam dariku untuknya. Terus dan minta kepada wali untuk bayarkan hutangnya. Subhanallah. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tiba-tiba aku datang ke wali minta dibayarkan utang? Apa buktinya kalau aku berjumpa denganmu ya Rasulullah? Sampaikan ke wali. Wali itu selalu bersolawat setiap malam 1000 kali untukku. Tapi malam tadi dia lupa hitungannya udah nyampe 1000 apa belum. Tolong sampaikan ke wali solawatnya sudah sampai 1000. Subhanallah. Pagi-pagi dia bangun. Istriku, aku semalam mimpi begini. Apa? Mimpi dengan Rasulullah. Hak adanya wahai suamiku. Karena man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqdhah. Siapa yang pernah melihatku dalam mimpinya pastikan itu adalah aku. Mimpi Rasulullah itu adalah, kenapa? Fa inna syaitan la yatakawwanuni. Karena syaitan ini tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan niat dia datang ke masjid itu, qadarullah, alhamdulillah wali itu sedang sholat di situ. Wali itu sedang sholat di situ. Mungkin kalau sekarang imam wali kota atau bahasanya gubernur, subhanallah, datang ke sana. Begitu tiba dengan kalimatnya, di situ ada gubernurnya. Lalu dibilang mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dilihat dengan mengatakan kata-katanya, siapa Anda? Saya. Iya. Siapa kamu? Saya utusan Rasulullah. Kaget nih walinya. Utusan Rasulullah. Apa kata Rasulullah katanya? Jawabannya, kata Rasulullah, tolong bayarkan utangku. Tiba-tiba utusan Rasulullah minta dibayarkan utang. Ditanya dengan matan, kamu punya utang, kenapa saya yang bayar? Itu kata Rasulullah. Memangnya kamu ketemu dengan Rasulullah? Semalam saya ketemu dengan Rasulullah melalui mimpiku. Subhanallah. Apa buktinya kalau kamu ketemu Rasulullah semalam? Rasulullah bilang, solawat yang setiap malam kau berikan kepada Rasulullah 1000 kali sampai kepadanya. Dan semalam engkau ragu sampaikah 1000 atau tidak karena engkau ketiduran. Rasulullah bilang melaluiku sudah sempurna 1000. Nangis wali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bilang begitu. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, tidak ada yang tahu saya setiap malam sholawat 1000 kali untuk Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu. Hanya aku saja yang melakukannya. Dan Rasulullah bilang sampai wahai wali. Dan Rasulullah sampaikan 1000 sempurna tadi malam. 1000 sempurna wahai wali. Gembira Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berlinang air matanya. Rasulullah bilang begitu, iya. Siap, berapa hutangmu? 500 dinar wali. Keluarkan uang. Nih, 500 dinar untukmu. Dan 500 dinar untuk keluargamu. Masya Allah. Nih 500 dinar untuk hutangmu. Dan 500 dinar untuk keluargamu. Dikasih langsung 1000 dinar. Allahu Akbar. Ini cintanya kepada Rasulullah. Bawa kepada istrinya, wahai istriku, ini uang 500 dinar dari wali dan aku sekarang gak jadi di penjara. Kenapa? Karena aku punya 500 dinar. Berangkat hari itu dengan gagahnya menuju hakim. Setibanya di hakim, hakim kan janjiannya itu setelah zuhur. Iya, hakim sudah menunggu setelah sholat zuhur. Dan dalam keadaan resah dia menunggu, datang apa enggak. Tiba-tiba begitu datang
dengan takbirnya hakim ini berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemari, kemari, kemari. Dipeluknya oleh hakim. Kaget laki-laki yang punya utang ini. Dia bilang, mengatakan, wahai hakim, ada apa engkau memelukku dengan seperti ini? Ada apa? Duduk fulan, duduk, duduk, silakan duduk. Lalu dia mengatakan kalimatnya, Alhamdulillah engkau datang fulan. Kenapa? Semalam aku bermimpi jumpa dengan Rasulullah, kata hakim. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai hakim, ada seseorang yang mencintaiku dan menyayangiku, taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia sedang dililit hutang, ujian dalam kehidupannya. Apabila engkau membebaskan hutangnya, maka aku akan bebaskan kamu dari kesulitan akhirat nanti. Subhanallah, Rasulullah datang sama hakim. Maka fulan, tenang, gak usah bayar hutangnya. Ini saya siapkan 500 dinar untuk hutangmu ini. Bayarkan sama orang itu. Subhanallah. Wahai hakim, saya sudah pegang 500 dinar. Nggak apa-apa, ini untukmu, pegang saja 500 dinar. Jadi berapa duitnya sekarang? 1.500. Beda kalau pakai uang langsung matanya cenghar semuanya. Matanya kebuka, uang, 1.500. Masya Allah. Bergegas dia bawa kemana? Dia datang kepada yang piutang tadi. Begitu tiba, belum nyampe ke rumahnya, yang piutang sedang apa? Sedang jalan menuju hakim juga. Ketemu di jalan, dia katakan, Assalamualaikum, berpelukan. Dipeluknya dengan erat, dengan mengatakan kalimatnya, kalimat mau kemana kamu? Aku mau ke rumahmu Tuhan. Mau apa? Aku mau bayar hutang kepadamu Tuhan. Hutang yang 500 itu kan, iya, tenang, tenang, tenang. Duduk dulu, gak usah ke rumah saya. Kenapa? Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Kata siapa itu? Kata yang piutang. Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan, wahai fulan, ada seorang hamba yang soleh mencintaiku dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekarang dia ini sedang dilitutang kepadamu hutangnya. Dan demi Allah, kata Rasulullah dalam mimpi, jika engkau bebaskan hutangnya, maka Allah pun akan membebaskan kamu dari kesulitan kelak di akhirat. Maka dia bilang, mengatakan, wahai fulan, hutangmu bebas sama saya. Bahkan ini aku beri hadiah untukmu 500 dinar. Masya Allah. Jadi berapa itu? 2.000 dinar. Akhirnya apa? Di penjara enggak. Hutang lunas. Duit 2.000 dinar. Karena apa? Cinta sama Rasulullah SAW. Maka tolong cek, bagi orang yang susah dalam bisnisnya, perbanyak sholawat. Bagi orang yang susah untuk mendapatkan yang diinginkannya, perbanyak sholawat. Subhanallah. Yang jodoh juga ya? Ya boleh lah. Yang belum dapat jodohnya, perbanyak sholawat. Subhanallah. Apa saja ya. Yang mau apa saja perbanyak sholawat, 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 sholawat. Dan perbanyak sholawatnya. Iya. Salawatnya yang mana? Salawat yang ma'ruf. Afdalus salawat, paling afdal salawat itu ya salawat Ibrahimiyah. Salawat yang mana? Salawat yang biasa kita lakukan saat salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itulah salawat yang paling afdal, yang kita harus hafal. Ini salawat yang pendek yang kita tahu dan lakukan tiap waktu. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukti sesungguhnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bagaimana sholawat ini, cinta kita kepada Rasulullah ini dapat menyelesaikan dari berbagai macam kesulitan yang sedang dihadapi. Allahu Akbar. Jadi maulid ini menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Lihat khutwatnya. Ini gambaran yang indah saat ada orang saat ada orang dalam kesulitan, perbanyak sholawat, dan ternyata Masya Allah nilainya luar biasa, menjulang, tinggi sekali. Ini bukti cinta kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah.